wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di kesempatan pagi ini biasanya kita melanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun iman. Sebagai selingan untuk pagi ini kita akan mentadaburi beberapa ayat Al-Quran, ya. Dan ayat yang akan kita tadaburi adalah ayat yang tadi dibaca di dalam sholat subuh di rakaat pertama, yaitu surat At-Tahrim ayat 6 sampai sekian. Di ayat ke-6 di surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman terhadap Allah, terhadap malaikat, terhadap kitab, terhadap rasul dan rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi kalau kita dikatakan apakah kita yang termasuk diseru oleh ayat ini? Tentu, karena kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, kita beriman kepada semua rukun-rukun iman. Ya, jadi di ayat ini kita diseru, dan yang diseru oleh ayat ini adalah kita semua. Ya. Dan memang begitu adabnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," maka setiap kita harus menghadirkan hati dan merasa bahwa dirinya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, menyeru kita di ayat ini dengan seruan yang baik, seruan yang mulia, yaitu seruan yang dinisbatkan dengan iman, wahai orang-orang yang beriman. Padahal bisa saja sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang lain. Umpamanya wahai orang-orang yang lalai umpamanya, karena kenyataannya kita banyak lalai. Atau wahai orang-orang yang berdosa, ya karena kenyataannya kita banyak melakukan dosa dan kesalahan, atau panggilan-panggilan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih menggunakan panggilan yang mulia yang dinisbatkan dengan iman. Karena kita tahu iman itu sesuatu yang menjadikan manusia memiliki nilai, menjadi baik, menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman, manusia itu menjadi makhluk paling buruk di muka bumi ini. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru bi annahum la yu'minun." Sesungguhnya makhluk yang paling buruk yang bergerak di muka bumi ini adalah orang-orang kafir, bi annahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Karena tidak adanya iman, orang kafir menjadi makhluk paling buruk di muka bumi. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghidayahkan iman, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang besar kepada hamba. Dan karena iman ini juga seorang tidak boleh merasa hina, tidak boleh merasa lemah, tidak boleh bersedih di hadapan orang-orang kafir. Ya. Tidak boleh minder di hadapan orang-orang kafir. Sebagaimana Allah katakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan merasa hina, jangan sedih, jangan merasa rendah. Wa antumul a'laun, karena sungguhnya kalianlah yang tinggi, ya kedudukannya di sisi Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Orang beriman itu enggak boleh merasa kecil di hadapan orang-orang kafir, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kita, seruannya dengan menyeru kita
dengan seruan yang dinisbatkan kepada iman. Ya, ini adalah seruan yang mulia. Kemudian ulama mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala menyeru hambanya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan dengan baik, karena mungkin setelah itu akan ada kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan, atau ada keburukan yang diperintahkan untuk dijauhi, atau mungkin akan ada peringatan atau kabar gembira. Jadi kemungkinannya 4. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, mungkin akan ada kebaikan yang diperintahkan. Ya, kalimat ini menunjukkan bahwa semua perintah dari Allah itu adalah kebaikan. Ya, wajib kita meyakini bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya kepada satu perbuatan, ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali padanya ada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghendaki kebaikan kepada hamba-hambanya. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak menyukai kezaliman terhadap hambanya. Maka perintah dari Allah itu hakikatnya adalah kebaikan. Kebaikan bagi hamba. Kemudian atau mungkin akan ada keburukan yang diperintahkan untuk dijauhi. Artinya akan ada larangan gitu. Tapi kalimat yang dipilihnya mungkin akan ada keburukan yang diperintahkan untuk dijauhi. Maka mengandung pelajaran bahwa segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhi, padanya ada keburukan. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi prasangka, ya. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan ayat ini, melarang kita untuk banyak prasangka, melarang kita untuk tajasus, mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang lain, dan melarang kita untuk ghibah. Nah, pada larangan Allah Subhanahu wa taala ini memang ada keburukan, maka diperintahkan untuk dijauhi. Ya, diperintahkan untuk dijauhi karena adanya keburukan. Atau kemungkinan yang ketiga akan ada peringatan yang dengannya seorang mukmin harus mengambil pelajaran. Ya, kalau ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, harus segera mengambil pelajaran dan berhati-hati dengannya. Kemudian kemungkinan yang keempat, mungkin akan ada kabar gembira yang orang mukmin harus bergembira dengannya. Ya, ada kabar gembira setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau seruan atau setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah, maka segera lakukan, ya. Lalu kemudian kalau setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah larangan, maka jauhi. Kalau seruan atau setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu adalah peringatan, segera mengambil pelajaran dan berhati-hati. Lalu kemudian kalau dia adalah kabar gembira, maka hendaklah orang mukmin bergembira. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ternyata setelah seruan ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini adalah perintah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang beriman untuk menjaga diri dari api neraka, dan bukan hanya menjaga dirinya, juga menjaga keluarganya. Bagaimana cara kita menjaga diri dari api neraka? Bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah banyak, ya. Baik perintah yang berupa ibadah mahdoh, ya, perintah salat umpamanya, atau ibadah yang lain, zakat, baca Al-Quran, berzikir, menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, berbuat baik kepada kerabat,
Ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata dengan perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ini perintah-perintah. Ataupun perintah-perintah yang sifatnya umum, ya. Yang sifatnya umum, berbuat baik kepada manusia. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang mencakup ucapan maupun perbuatan. Juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan Allah Subhanahu wa taala juga banyak, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berkata dusta. Allah Subhanahu wa taala melarang dari judi, zina, mabuk, mencuri. Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan berupa kerusakan di muka bumi dan larangan-larangan yang lainnya yang banyak. Takwa Allah. Jadi demikian cara kita menjaga diri dari Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Karena makna takwa itu sendiri adalah membuat pembatas antara dirinya dengan apa yang ditakuti dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu seseorang membuat benteng pemisah antara dirinya dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa memisahkan seseorang dari murkanya Allah, dari hukuman Allah, yaitu melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diperintahkan menjaga diri dari neraka itu bukan hanya kepada dirinya saja, tapi juga keluarganya, ya, keluarganya, orang-orang yang ada di bawah tanggungannya, ya, atau karib kerabat, terutama orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya, di bawah pengendaliannya, istrinya dan anak-anaknya, ya. Jaga dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Yaitu dengan mengajarkan agama, yaitu dengan mengenalkan agama ini, ya, mengenalkan kepada mereka perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan yang dibenci, mengenalkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mengenalkan ini yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini baik, ini buruk, ini lakukan, ini tinggalkan. Kemudian mengajarkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ini kepada anak. Lalu kemudian kalau kepada istri berarti membimbingnya, mengarahkannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkannya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap laki-laki khususnya memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya dari dosa. Wajib menjaga keluarganya dari keburukan, dari maksiat. Ya, makanya dikatakan kalau dosanya istri itu, ya, kalau dosa yang dilakukannya berkaitan dengan perkara-perkara yang ada kewajiban suami mengingatkan di sananya, ya, lalu kemudian suami tidak mengingatkan, maka suami mendapatkan bagian dari dosa. Contoh umpamanya seorang wanita tidak pakai jilbab, ya, wanita nggak pakai jilbab dan suaminya tidak mengingatkannya, maka suaminya dapat bagian dosa itu, ya. Atau seorang wanita tidak melaksanakan sholat, suaminya tahu istrinya tidak melaksanakan sholat dan tidak mengingatkannya, maka suaminya juga mendapatkan bagian dosa karena dia punya kewajiban menjaga istrinya dari dosa. Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Punya kewajiban kita ini menjaga keluarga kita, ya, dari api neraka. Oleh sebab itu mendidik keluarga, mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban, mengingatkan mereka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang tidak boleh dilupakan, ya. Tidak boleh dilupakan karena kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan tentang api neraka atau tentang neraka itu, bahwa ternyata quduha,
ya, bahan bakarnya neraka itu an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala menyalakan api neraka dengan bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia yang mana? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu calon bahan bakarnya api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menambahkan selain manusia, dari kalangan orang-orang kafir juga batu, ya. Alaiha malaikatun, di neraka itu ada malaikat. Ghiladun syidadun, yang memiliki sifat ghilal, kasar, syidad, bengis, keras. La ya'sunallah, tetapi mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Di malaikat penjaga neraka itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, keras, kemudian kasar, tetapi mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah, la ya'sunallaha ma amarhum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sedikit pun mereka tidak pernah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka para malaikat ini selalu mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Sifat malaikat itu memang taat kepada Allah. Ada malaikat yang sejak penciptaan awalnya diperintahkan untuk sujud terus, tidak pernah mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Ada yang diperintahkan untuk ruku, ada yang diperintahkan untuk bertasbih atau memohon istighfar, terus aja melakukan seperti itu tanpa merasa bosan, ya. La yas'amun, mereka ini enggak bosan, enggak pernah merasa lelah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Yang diseru oleh ayat ini orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. La ta'tadzirul yaum, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Jangan mengemukakan alasan atas kekafiran, karena telah datang seorang nabi, seorang rasul yang berikan peringatan, telah turun kitab, telah jelas penjelasan. Oleh sebab itu jangan mengemukakan alasan pada hari kiamat. Ya Rabb, saya tidak beriman karena begini dan begitu. Ya, dan alasan-alasan di hari itu sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hujah, ya, telah mengutus para nabi, telah mengutus rasul yang memberikan peringatan tentang hari kiamat, yang mengajak untuk beriman kepadanya dan beramal untuk mempersiapkannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan kitab-kitab yang menjelaskan hal itu. Oleh sebab itu, segala alasan tidak diterima di hari kiamat. Maka Allah katakan, la ta'tadzirul yaum, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Manusia diberikan balasan di hari kiamat sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Artinya apa-apa yang tidak ia kerjakan tidak akan mendapatkan apapun, ya. Orang hanya akan mendapatkan balasan dari Allah atas apa yang telah ia kerjakan, atas apa yang telah ia ucapkan, entah itu ganjaran pahala atau sebaliknya siksa, ya. Karena orang itu tidak terlepas dari dua hal saja, entah itu dia melakukan kebaikan atau keburukan, entah itu dia beriman atau kufur, dan semuanya akan mendapatkan balasan. Bedanya kalau kebaikan pahalanya dilipat gandakan, ya, 10 sampai 700 kali lipat. Adapun keburukan balasannya hanya semisal, ya, satu keburukan maka dibalas satu keburukan lagi. Adapun kebaikan, satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambanya, bahwasanya setiap kebaikan itu tidak dibalas yang serupa, tidak dibalas yang semisal, tetapi dibalas lebih banyak lagi, 70 sampai 700 kali lipat. Contoh umpamanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran,
kebaikan sedekah, ya. Allah katakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat bihi sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Apa? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu butir yang menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkainya melahirkan 100 biji, berarti 700 biji. Wallahu yudha'ifu man yasha, dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luas, dilipat gandakannya pahala. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kembali kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Seruannya adalah tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Coba kita lihat, seruan ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman diseru untuk bertobat. Oleh sebab itu tidak ada ungkapan saya ini kan beriman, kenapa harus bertobat? Enggak. Justru orang berimanlah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Karena selama dia manusia, manusia itu selama dia bernama manusia, maka ada kewajiban bertobat. Karena manusia itu mahalul khata' wal isyan, tempatnya kesalahan, ya, tempatnya lupa, tempatnya maksiat. Jadi manusia itu pasti tidak lepas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah at-tawwabun, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir seseorang akan bisa lepas dari dosa sama sekali, nggak bisa, ya. Yang betul-betul bisa clear dari dosa itu cuma malaikat. Adapun manusia enggak, karena sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya membuat ia selalu melakukan kesalahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk bagaimana cara membersihkan diri dari dosa. Kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa. Ya, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Salat menghapuskan kesalahan, istighfar menghapuskan kesalahan, baca Al-Quran menghapuskan kesalahan. Setiap kebaikan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang tulus, ya. Kemudian ulama menyebutkan seseorang dikatakan nasuha taubatnya, dikatakan tobatnya sungguh-sungguh, tulus, ketika pertama dia menyesal dari dosanya, kemudian meninggalkannya, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya, kemudian mengganti keburukannya dengan amal saleh. Yang kelima, tobatnya dilakukan sebelum masa di mana tobat itu tidak diterima. Karena ada masa tobat tidak diterima, Pak. Ada masa tobat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Ketika nyawa sudah di tenggorokan dan ketika matahari sudah terbit dari barat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yuqargir. Allah menerima tobat seorang hamba sebelum nyawanya di tenggorokannya. Ya. Kemudian qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, kalau nyawa sudah ada di tenggorokan, tidak diterima itu taubat, ditutup pintu taubat, ya. Innama taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin. Sesungguhnya Allah menerima taubat. Innama yaqbalu taubata, sesungguhnya surat apa itu? Innama yaqbalu taubata
Allah, lupa ayatnya itu. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dari seorang hamba yang dilakukan atas dasar karena kejahilan, lalu kemudian dilakukannya sebelum kematiannya, ya, sebelum kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu gembira dengan taubatnya hamba. Gembira betul Allah dengan taubatnya hamba. Padahal Allah itu enggak butuh dengan kita, Pak. Allah tidak butuh sama sekali dengan kita, tetapi kalau kita bertobat kepadanya, Allah gembira. Kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barang-barangnya yang hilang. Disebutkan dalam satu hadis, ada seorang melakukan perjalanan safar dengan kendaraannya, dengan barang-barangnya, lalu istirahat di bawah sebuah pohon, lalu tertidur. Ketika bangun, kudanya beserta barang-barangnya sudah nggak ada. Kendaraan dan barangnya sudah hilang, entah pergi kemana. Dicari-cari nggak ketemu. Sampai akhirnya dia putus asa dan mengatakan, dia balik lagi ke bawah pohon itu. Dia mengatakan, kalau begitu udah saya mau tidur lagi sampai mati itu. Tidurlah dia di bawah pohon itu. Ya, inginnya sampai mati. Tetapi Allah takdirkan bangun kembali. Ketika dia bangun, ternyata kendaraan yang membawa barang-barangnya sudah ada kembali di sampingnya. Maka begitu gembira. Saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Ya, salah ngomong saking gembiranya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada kegembiraan orang itu yang menemukan kembali barang-barangnya yang hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala terus membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya siang dan malam. Ya. Innallaha yabsutu yadahu Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Sesungguhnya Allah senantiasa membuka tangannya untuk menerima taubat seorang yang melakukan dosa di siang harinya. Dan sesungguhnya Allah senantiasa membukakan tangannya, ya, untuk menerima taubat hamba-hambanya. Membuka tangannya di waktu siang untuk membuka tangannya di waktu menerima pintu taubat, membukakan pintu taubat untuk hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat atau membukakan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba-hamba yang melakukan dosa di siang hari, dan membukakan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hamba yang melakukan dosa di malam hari, dan itu terus terjadi sampai matahari terbit dari barat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Mudah-mudahan Rabbmu menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya sungai-sungai, jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka di ayat ini kita mengetahui bahwasannya taubat itu yukaffir ankum sayyiatikum, mengampunkan atau mengampuni dosa-dosamu, ya, menghapus dosa-dosa kesalahanmu, wa yudkhilakum jannat, dan memasukkanmu ke dalam surga. Lalu kemudian sebagian sifat surga disebutkan di ayat ini, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, ya, Nabi dan dan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami,
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi hari kiamat orang-orang mukmin akan memancarkan cahaya sesuai dengan kadar imannya, ya, sesuai dengan kadar amal solehnya, kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa bekas-bekas wudu itu akan menjadi cahaya bagi seorang di hari kiamat, dan seseorang akan dikenal dengan bekas-bekas wudunya itu, dengan cahayanya itu. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal kami?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dengan bekas-bekas wudu." Oleh sebab itu di antara perkara yang dianjurkan di dalam wudu itu adalah melebihkan cahaya, artinya melebihkan basuhan. Kalau kadar basuhan wajibnya misalnya tangan itu sampai sikut sampai segini, maka lebihkan sedikit. Kalau kaki itu semata kaki, lebihkan sedikit. Ya, dilebihkan. Itu namanya memanjangkan cahaya, karena dia akan menjadi cahaya di hari kiamat, ya. Akan menjadi cahaya di hari kiamat dan menjadi tanda bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian, 3 ayat yang kita tadaburi di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita bimbingan, taufik dan hidayahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.